Jangan lupa di-subscribe, share, dan komennya Bro dan Sis. Terima kasih sudah menonton. Dalam dunia kesadaran, menurut peta yang disusun sama Dr. David R. Hawkins, semua energi itu bisa dibagi jadi dua vibrasi utama. Force alias vibrasi energi yang destruktif, dan power alias vibrasi energi yang konstruktif. Ibaratnya nih, force itu kayak marah-marah di jalanan karena kena macet. Sedangkan power itu kayak lo nyetel lagu jazz, nyeruput kopi, terus mikir, ya sabar, mungkin rezeki gue emang disuruh nyampe agak telat. Bedanya gede bro, yang satu bikin tegang urat, yang satu bikin adem kepala. Nah, dua jenis vibrasi energi ini dipecah lagi jadi 17 frekuensi utama. Mulai dari yang paling rendah kayak rasa malu, rasa bersalah, takut, marah, sampai yang paling tinggi kayak cinta tanpa syarat, damai, dan pencerahan. Mirip kayak stasiun radio, beda frekuensi, beda siarannya. Kalau lo lagi di frekuensi marah, ya yang keluar dari mulut lo pasti siaran ngamuk FM. Tapi kalau lo di frekuensi syukur, hidup lo kerasa kayak playlist lo-fi sore-sore sambil lihat senja. Kata Nikola Tesla juga pernah bilang, kalau lo mau ngerti rahasia alam semesta, pelajarin tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Dan jangan lupa, tubuh manusia itu sebenarnya adalah energi yang padat. Iya, lo itu bukan cuma daging dan tulang. Lo adalah gelombang getaran yang bisa merubah suasana. Tergantung lo lagi getarannya kayak apa. Sekarang, ngomongin soal kecerdasan, manusia tuh punya 3 jenis. EQ, kecerdasan intelektual. Ini buat mikir logis, ngitung, nyusun rencana, ngerjain soal UN, atau debat sama orang yang ngerasa bumi datar. EK, kecerdasan emosional. Ini yang ngatur gimana lo ngerti, ngolah, dan respon emosi diri sendiri dan orang lain. Dan tahu nggak, EQ ini ngaruh lebih dari 40% dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi bukan otak doang yang nentuin, tapi hati yang sehat juga penting. SQ, kecerdasan spiritual. Ini yang bantu kita cari makna. Kenapa kita hidup? Kenapa nasi Padang rasanya menenangkan? Pokoknya ini yang bikin kita sadar bahwa hidup bukan cuma tentang kerja bayar tagihan ulangi. Nah, pelajaran paling penting dalam hidup manusia ternyata bukan rumus fisika, bukan juga hafalan peta buta, tapi menangani krisis emosional. Karena hidup ini sebenarnya adalah soal self-management. Kayak jadi manajer buat diri lo sendiri. Kalau lagi bete, lo yang ngatur. Kalau lagi kesel, lo juga yang mutusin mau marah atau mau ngopi dulu. Cara orang ngadepin emosinya beda-beda. Biasanya modelnya begini, menahan. Ini kayak lo lagi pengen pipis tapi nahan karena gengsi, padahal akhirnya malah sakit sendiri menekan. Ini lebih ekstrem, emosinya disumpel, dikunci, dilempar ke gudang dalam hati. Tapi percaya deh, suatu saat bisa meledak kayak kompor gas bocor yang lupa dimatiin. Melarikan diri. Maksudnya bukan lari beneran tapi nyari pelarian. Nonton non-stop, belanja impulsif, atau makan mie instan 3 bungkus padahal nggak lapar. Itu bukan solusi bro, itu cuma delay masalah. Memaafkan. Nah ini baru langkah ninja. Memaafkan bukan berarti lo kalah, tapi lo udah cukup kuat buat nggak nyimpen racun dalam hati. Karena dendam itu kayak minum racun, sambil berharap orang lain yang keracunan. Nggak masuk akal kan? Terus, gimana ciri-ciri orang yang EQ-nya masih di level pagi-pagi udah ngambek? Suka nyalahin orang lain. Apa-apa salah temen. Kerjaan gagal, salah bos, cinta kandas, salah mantan, hidup berat, salah pemerintah. Padahal, orang yang udah dewasa emosinya, bakal ngaca dulu sebelum nunjuk. Dia ngerti bahwa bukan dunia yang harus berubah, tapi frekuensi dirinya sendiri. Kesimpulannya, lo itu bukan robot, lo manusia yang penuh getaran. Belajar ngerti emosi lo sendiri, itu kayak belajar nyetir mobil mewah. Awalnya ribet, tapi kalau udah paham, perjalanan jadi jauh lebih mulus. Hidup bukan tentang punya jawaban buat semuanya, tapi tentang bisa diam, dengerin hati, dan nyetel ulang frekuensi lo ke yang lebih tinggi. Karena kadang, lo nggak butuh motivasi, lo cuma butuh istirahat, minum air putih, dan nyadar. Oh, ternyata gue nggak seberantakan itu kok. Jangan lupa di-subscribe, share, dan komennya Bro dan Sis.
Terima kasih sudah menonton.